Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1151 membunuh lawan secara berturut-turut. Saya tidak tahu seberapa jauh ruang itu retak, dan Xie Luan memimpin Luming keluar dari celah di ruang angkasa. Saat ini, energi iblis di tubuh Xie Luan redup dan dia tampak sedikit tertekan. Luming, aku telah mencoba yang terbaik dan menghabiskan sisa kekuatanku. Aku tidak bisa lagi mengobrak-abrik ruang. Sekarang, terserah kamu, kata Xieran. Luming mengangguk, sedikit mengernyit, dia sedang mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi di peta gunung dan sungai, dan menunggu sampai Xie Luan berhasil mengolah 9 segel sekte ilahi. Dia tidak percaya bahwa proyeksi instrumen misteri surgawi dapat terwujud setelah memasuki diagram pegunungan dan sungai. Pada saat ini, mata Xieran bergerak, melihat ke satu arah, dan mencibir. Saya tidak menyangka bahkan beberapa ikan dari dewa spiritual tingkat 5 dan 6 akan ikut-ikut bersenang-senang. Luming, bagaimana caranya berurusan dengan dewa spiritual tingkat ke-5 dan ke-6? Kamu seharusnya baik-baik saja, ambilkan aku suplemen. Setelah mengatakan itu, Xie Luan tenggelam ke dalam tubuh Luming dan menghilang. Luming berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Uhu. Segera, semburan suara menusuk terdengar di udara, dan seberkas cahaya pedang menembus kehampaan dan terbang menuju sisi ini. Dalam sekejap, 5 lampu pedang menghilang, dan 5 sosok berdiri di sekitar Luming, mengelilingi Luming. Ada 5 sosok, termasuk seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruhbaya, namun mereka semua berpakaian sama, mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Orang-orang dari sekte pedang Tianwu. Mata Luming bersinar dengan sedikit niat membunuh yang dingin. Di antara 5 orang, 2 adalah dewa spiritual tingkat 6, dan 3 adalah dewa spiritual tingkat 5. Mereka semua adalah anggota sekte pedang Tianwu. Luming tahu bahwa wilayah ini mungkin adalah wilayah di mana pedang Tianwu sekte ditemukan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba bertemu dengan mereka? Ada 5 orang, semuanya dari sekte pedang Tianwu. Hahaha, kita menemukannya duluan, sungguh beruntung. Seorang pria kuat paruhbaya tertawa, auranya keras, dan aura spiritualitas tingkat ke-6 terungkap dengan jelas, matanya menatap Luming dipenuhi dengan nyala api. Membunuh Luming akan memberinya harta untuk mengatasi malapetaka. Memikirkan hal ini, hatinya bergetar karena kegembiraan. Meskipun orang ini masih muda, dia tidak boleh diremehkan. Saya mendengar bahwa di kota suci, orang ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, nomor 2 setelah Long Chen. Seorang lelaki tua di tingkat ke-5 dewa spiritual berkata dengan ekspresi sedikit serius. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah dewa spiritual tingkat ke-3. Kami memiliki 2 dewa spiritual di tingkat ke-6 dan 3 dewa spiritual di tingkat ke-5. Apakah dia masih dapat mengubah dunia? Kata pria paruhbaya dari sebelumnya, tampak percaya diri. Penuh. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong itu? Pada saat ini, Luming berkata dengan dingin, menyebabkan 5 orang dari sekte pedang Tianwu sedikit terkejut dan memandang Luming dengan sedikit keheranan. Cukup omong kosong, ayo kuantar kamu berangkat. Boom. Begitu dia selesai berbicara, aura Luming meledak, dan 8 sinar kekuatan naga meletus di tubuhnya. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Master Dewa Spiritual tingkat ke-5 dan menyerang dengan telapak tangan. Mendesis. Telapak tangan ini begitu kuat sehingga ruangnya runtuh seperti susu di bawah telapak tangan, dan aura menakutkan menyelimuti lawan sepenuhnya. Pupil pria itu tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi ngeri yang ekstrim, tapi dia bahkan tidak berteriak. Dia terkoyak oleh kekuatan mengerikan Luming, dan darah tumpah ke langit. Sialan! Kamu sedang mencari kematian, kamu berani menyerang secara diam-diam. 4 orang lainnya tertegun sejenak, lalu meraung, pedang mereka terhunus, dan serangkaian pedang perkasa naik ke langit. Bunuh! Luming berteriak keras. Di atas kepalanya, garis keturunan ketiga muncul, dan seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Tubuh Luming berlumuran darah, dan pikiran membunuh menyapu dirinya seperti air pasang. Setetes darah berubah menjadi pedang berdarah, yang dipegang di tangan Luming dan ditebas dengan satu pukulan. Memanggil.
Netizen harap diperhatikan, mohon perhatian untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, dengan kilatan darah. Garis itu menebas pria parubaya yang berada di tingkat keenam dewa spiritual. Dikelilingi oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya, pria parubaya itu menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Dia mencoba yang terbaik untuk menebas dengan pedang, tetapi dalam cahaya pedang berdarah luming, cahaya pedang itu runtuh. Cahaya pedang berdarah memotong alis pria parubaya itu. Fiu! Pria parubaya itu langsung terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan Dewa Roh pun tidak bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, tiga orang yang tersisa hampir mati ketakutan. Luming, bagaimana bisa begitu menakutkan? Orang-orang kuat di tingkat keenam dari dewa spiritual semuanya dibunuh dengan satu pedang. Ini adalah jarak 3 tingkat penuh. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Semakin jauh Anda lari, semakin baik. Ini adalah dewa pembunuh. Ketiga orang itu berubah menjadi 3 lampu pedang, terbagi menjadi 3 arah, dan melarikan diri dengan putus asa. Bunuh! Luming melangkah maju, menggunakan langkah langit 9 naga, dan bergegas menuju pria kuat dari dewa spiritual tingkat kelima. Dalam sekejap, dia menyusul pria itu dan menyerang dengan pedangnya. Pria itu meraung putus asa dan melawan dengan putus asa, tapi tidak ada gunanya, cahaya pedang jatuh, menghancurkan segalanya. Engah! Darah berceceran di mana-mana, dan sebuah kepala terbang jauh. Pada saat yang sama, energi pedang meluap dan mencekik jiwa pria itu. Karena penundaan tersebut, 2 orang lainnya sudah terbang jauh. Jangan pernah berpikir untuk pergi, pergi. Luming melambaikan tangannya, dan pedang pertempuran berdarah di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya darah, dan dia dengan cepat membunuh orang kuat di dewa spiritual tingkat 5. Luming sendiri menggunakan langkah langit 9 naga untuk membunuh sisa dewa spiritual tingkat 6. Orang kuat itu mengejarnya. Tubuh Luming seperti aliran cahaya, dan dia menyusulnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Luming, jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati. Master tertinggi dari sekte pedang Tianwu saya telah dikirim, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Pria itu berteriak, dengan ekspresi putus asa di matanya. Dia menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi pedang perang. Dia ingin bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati, Luming harus membayar harganya. Sayangnya, idenya pasti gagal. Luming menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangan. Karena garis keturunan dari monumen penekan penjara telah diintegrasikan ke dalam monumen penekan penjara yang sebenarnya, kekuatan teknik penekan penjara surgawi miliknya telah meningkat secara signifikan. Menggunakan energi sejati yang sama dan tingkat kekuatan surgawi penekan penjara yang sama, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan ledakan 8 kekuatan naga, kekuatan Luming benar-benar menakutkan saat ini, jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan para jenius di kota suci. Sekarang, jika dia menghadapi Mingzi lagi, Luming yakin dia bisa mengalahkannya dalam beberapa langkah. Ledakan! Telapak tangannya menekan segalanya, seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas, menekan langit dan menebas pedang yang diubah oleh orang ini. Dengan satu serangan telapak tangan, pedang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bentuk manusia lagi, batuk darah. Dengan telapak tangan kedua, tubuh pria itu terkoyak-koyak. Memanggil. Cahaya pedang berdarah terbang dan melayang kembali di atas kepala Luming, berubah menjadi setetes darah. Rupanya, prajurit dewa spiritual tingkat kelima juga terbunuh oleh pedang berdarah itu. 5 master dari sekte pedang Tianwu semuanya musnah. Aura iblis memenuhi udara, dan sosok Shiran muncul. Dia menatap Luming dengan heran dan berkata, kamu memiliki kemampuan bertarung yang bagus. Aku tidak menyangka bahwa 30.000 tahun kemudian, seorang jenius sepertimu akan lahir. Jika kamu dilahirkan di kehidupan yang sama denganku, kamu bisa menjadi lawanku. Kecakapan bertarung Luming bahkan mengejutkan Xie Luan. Betapapun arogan dan sombongnya dia bahkan mengatakan bahwa jika Luming bersamanya di kehidupan yang sama, dia akan menjadi saingannya. Kau tahu, Xie Luan tidak pernah mengatakan ini kepada orang lain. Bab 1152 membunuh dewa spiritual tingkat ke-7. Senior, itu hadiah yang besar, kata Luming. Haha, tidak perlu rendah hati.
Orang-orang ini bisa menjadi suplemenku. Mereka bisa memulihkanku sampai batas tertentu. Xie Luan tidak tahu teknik apa yang dia praktikkan, tapi dia sangat mendominasi. Dia bisa langsung menyerap esensi seorang pejuang dan mengubahnya menjadi esensinya sendiri, yang sebanding dengan kekuatan melahap 9 naga. Tentu saja, ranah Xie Luan tidak dapat diprediksi, bahkan di antara para kaisar. Ia dianggap kuat, dan wajar jika ia memiliki berbagai metode. Kemudian, Xie Luan mengikutinya dan menyerap serta menyempurnakan keempat orang yang tersisa. Energi iblis di tubuh Xie Luan menggeliat, dan auranya menjadi lebih kuat. Dewa spiritual tingkat kelima dan keenam terlalu lemah dan hanya dapat pulih sedikit, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Luming, di timur, ada prajurit dari dewa spiritual tingkat ketujuh yang datang. Hehe, itu tonik yang bagus. Xie Ran mencibir. Meskipun nafas Xie Luan lesu, energi dan darahnya lemah, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dari masa kejayaannya, kesadaran spiritualnya masih sangat menakutkan. Itu adalah kesadaran spiritual tingkat kaisar bela diri yang dapat merasakan situasi dari jarak jauh. Oleh karena itu, dia dapat merasakan musuh terlebih dahulu setiap saat. Dewa spiritual tingkat ketujuh? Kalau begitu bunuh dia. Sebuah ujung tajam melintas di mata Luming. Dia memperkirakan bahwa keluarga Xie dari keluarga kerajaan pasti telah menjanjikan hadiah yang berharga. Jika tidak, orang-orang yang bukan anggota keluarga Xie dari keluarga kerajaan akan sangat ingin membunuhnya. Namun jika ingin membunuhnya, Anda harus bersiap untuk dibunuh secara terbalik. Luming melangkah maju dan menuju ke timur. Saat ini, di sebelah timur Luming, ada dua pria bertubuh besar berusia 50-an dan 60-an, terbang menuju ke arah Luming. Keduanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang di punggung mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah master dari sekte pedang Tianwu. Salah satu dari mereka memegang piringan formasi di telapak tangannya. Pada piringan formasi tersebut, ada titik cahaya yang berkedip-kedip, tidak jauh dari mereka. Kita hampir sampai, Luming, dia ada di sana. Dia belum mati, haha, sepertinya kita berdua menemukannya lebih dulu. Keduanya tersenyum satu sama lain, dengan cahaya menyala di mata mereka. Hah? Kenapa dia mendekati kita? Tiba-tiba salah satu dari mereka berbicara. Mereka menemukan bahwa titik cahaya pada piringan formasi dengan cepat mendekati mereka. Haha, anak ini benar-benar ingin mati. Dia pasti tidak tahu kita ada di sini, jadi dia memilih arah berjalan secara acak. Itu adalah pihak kita ketika dia pertama kali datang. Haha, sepertinya Tuhan membantu kita, yang lain orang itu tertawa. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Xie Luan ada. Masalah pemberontakan Xie begitu penting sehingga keluarga kerajaan Xie tidak membocorkannya. Faktanya, hanya sedikit orang di keluarga kerajaan Xie yang mengetahuinya. Keluarga kerajaan Xie hanya memanggil Luming ke dunia luar. Keduanya terbang sambil berbicara. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam datang dari depan. Mata ketiga orang itu bertabrakan. Tapi yang mengejutkan kedua orang kuat dari sekte pedang Tianwu adalah ketika mereka melihat mereka, mata Luming sepertinya tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, melainkan dipenuhi dengan jejak niat membunuh. Ini memberi mereka berdua firasat buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan perasaan buruk itu dari pikirannya. Dia hanyalah seorang junior di tingkat ketiga dari dewa spiritual, tidak peduli seberapa kuat dia dan betapa menantangnya dia, bagaimana dia bisa melewati 4 tingkat dan bertarung melawan mereka di tingkat ketujuh dari dewa spiritual? Mereka telah hidup selama ribuan tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar ada keajaiban yang dapat melintasi 4 tingkat alam dewa spiritual, dari dewa spiritual tingkat ketiga hingga dewa semangat juang tingkat ketujuh. Mereka yang dapat mencapai tingkat ketujuh dewa spiritual tidaklah lemah, mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat. Ketika mereka masih muda, mereka semua jenius. Mereka merasa terlalu memikirkannya. Ayo kita pergi bersama dan bunuh orang ini. Kita akan membagi hadiahnya secara merata sesuai dengan nilainya, kata salah satu dari mereka. Meskipun mereka merasa Luming tidak bisa menjadi lawan mereka, untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang panjang, mereka memutuskan untuk menyerang bersama dan bertarung dengan cepat. Baik. Orang lain juga mengangguk. Keng! 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 Pedang perang berdengung, energi pedang menembus udara, mengaduk angin dan awan.
Keduanya melangkah keluar pada saat yang sama dan menuju Luming. Luming, serahkan satu padamu dan satu lagi padaku. Xie Luan muncul dan berubah menjadi aliran energi iblis, bergulir ke arah satu orang. Bunuh. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Luming membunuh salah satu dari mereka, telapak tangannya seperti pedang surgawi, dan dia menggunakan keterampilan penindasan surgawi untuk menekannya. Kapan? Telapak tangan dan pedang lawan ditebas menjadi satu, membuat suara gemuruh yang menakutkan. Saat telapak tangan dan pedang berpotongan, riak menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ratusan mil jauhnya, puncak gunung yang menjulang tinggi ke awan tersapu riak dan terpotong tepat di tengahnya, kerikil pecah ke langit dan asap memenuhi udara. Menabrak! 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 Setelah sebuah pukulan, sesosok tubuh mundur 3 langkah. Dia adalah orang kuat dari sekte pedang Tianwu, dia mundur, tetapi tubuh Luming hanya bergetar. Bagaimana mungkin? Orang kuat dari sekte pedang Tianwu membelalak tak percaya. Menghadapi Todoroki, dia malah dipukul mundur oleh telapak tangan Luming. Bagaimana mungkin? Dia dengan jelas menemukan bahwa Luming memang berada di dewa spiritual tingkat ketiga. Dewa spiritual tingkat ketiga benar-benar menjatuhkannya, orang kuat di dewa spiritual tingkat ketujuh, mundur 3 langkah. Ini terlalu menakutkan. Anak ini terlalu jahat, bunuh dia, harus bunuh dia. Orang kuat dari sekte pedang Tianwu berteriak dalam hatinya. Dia mengedarkan energi aslinya secara ekstrim, dan pada saat yang sama menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi perang. Pedang, meledakkan kekuatan pertempuran yang paling kuat. Orang ini memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima. Mengaum. Naga itu meraung, dan garis keturunan 9 naga muncul. Luming juga meledakkan garis keturunan 9 naga, melakukan fusi darah, dan berubah menjadi 9 naga. Kowon meraung, berjalan di udara, dan bergegas menuju lawan. Menabrak! Menabrak! Cakar naga itu hancur ke udara dan bertabrakan dengan pedang perang terus-menerus, tapi pedang perang itu benar-benar dirugikan dan kalah dari Jiulong. Ketika Luming pertama kali memasuki alam iblis 9 neter, dia harus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga untuk membunuh dewa spiritual tingkat ketujuh yang kuat dari keluarga kerajaan keluarga Xie. Tapi sekarang, Luming bisa menekan lawannya tanpa membebani kekuatan garis keturunan ketiga. Setelah lebih dari 10 gerakan, pedang perang itu benar-benar ditekan dan terus-menerus dibombardir oleh 9 naga, bergetar dan bergetar. Setiap gerakan Jiulong mengandung keterampilan surgawi penjara penekan yang terlalu kuat. Setiap gerakan sepertinya ditekan oleh monumen surgawi. Ah! Tiba-tiba, teriakan datang dari jauh, jeritan orang kuat lainnya dari sekte pedang Tianwu, dia dibunuh oleh Xie Luan dan dibungkus dengan bola energi iblis. Hal ini membuat orang kuat yang bertarung dengan Luming gemetar di dalam hatinya, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Hatinya dalam kebingungan dan dia bahkan lebih lemah. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan memukul pedangnya dengan beberapa gerakan berturut-turut. Dengan benturan, pedang itu meledak, memperlihatkan tubuh pria itu, wajahnya pucat, muntah darah, dan dia dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri. Jiulong melangkah ke udara dengan kecepatan yang menakutkan, mengejar lawan dan melancarkan serangan terus-menerus. Setelah beberapa gerakan, pria itu berteriak, dadanya tertusuk 9 cakar naga, dan dia terbunuh di sini. Bab 1153 menyegel proyeksi instrumen rahasia surgawi. Sekarang, Luming sendiri yang dapat membunuh orang kuat di dewa spiritual tingkat ketujuh. Tentu saja, ada kekuatan dan kelemahan pada dewa spiritual tingkat ketujuh. Orang ini dianggap rata-rata di antara dewa spiritual tingkat ketujuh. Jika dia terbangun ke tingkat dewa ke-6, atau bahkan tingkat ke-7 dari dewa spiritual. Garis keturunan tingkat dewa, atau api seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Semakin kuat, semakin sulit untuk dibunuh. Segera setelah orang ini dibunuh oleh Luming, energi iblis yang diubah oleh Xie Luan terbang dan menyelimuti orang ini, hanya dalam beberapa napas, bahkan sampah orang ini pun tidak tersisa. Luming diam-diam menyesali bahwa jika dia melahap beberapa prajurit dewa spiritual tingkat ke-7, tingkat kultivasinya akan meningkat dengan cepat. Namun, kuncinya sekarang adalah Xie Luan mendapatkan kembali kekuatannya. Jika budidaya Xie Luan pulih sepenuhnya, itu tidak perlu dipulihkan sepenuhnya. Selama Xie Luan dikembalikan ke alam kaisar biasa, keselamatan mereka dapat dijamin. Luming, orang kuat lain telah datang.
Kali ini, dia adalah orang kuat dengan spiritualitas sempurna. Kita tidak bisa menghadapinya. Mari kita cari tempat untuk berlindung dulu, dan tunggu sampai saya selesai mengolah 9 segel sekte ilahi sebelum aku keluar. Xieran setelah merasakannya, dia berkata, "Oke." Luming mengangguk, berbalik ke arah selatan dan menggunakan langkah langit 9 naga, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama setelah Luming pergi, kehadiran yang sangat kuat muncul di tempat di mana pertempuran baru saja terjadi. Orang ini merasakannya dengan hati-hati, mengerutkan kening dan berbisik, "Saudara muda Wan dan aura mereka ada di sini, tetapi menilai dari aura yang tersisa, mereka pasti sudah mati." Bagaimana Luming bisa begitu kuat sehingga dia bisa membunuh makhluk di tingkat ketujuh dewa spiritual? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu melihat ke arah selatan, dengan cahaya menyala di matanya. Dia mengejar menuju selatan. Luming terbang lebih dari 100.000 mil dan melihat sebuah danau besar. Dia bergegas turun dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berputar dan menembus tanah dan bebatuan di dasar danau sebelum bergegas ke bawah tanah. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh konsepsi duniawi Luming, Luming menembus bebatuan bawah tanah dengan sangat cepat, dan dalam sekejap dia menerobos ratusan mil di bawah. Pada saat yang sama, bebatuan di belakangnya yang dia lewati bersatu kembali. Seolah-olah tidak ada orang yang melewatinya. Proyeksi Tianji ini sungguh luar biasa. Ia masih bisa mengembun jauh di bawah tanah. Luming mengerutkan kening dan melihat proyeksi Tianji di atas kepalanya, dan terus bergerak ke bawah tanah. Setelah beberapa napas, dia turun 100 mil, dan kemudian sambil berpikir, Luming muncul di peta gunung dan sungai. Begitu dia memasuki peta gunung dan sungai, Luming mendongak dan akhirnya menarik napas panjang. Di atas kepala, proyeksi Tianji akhirnya diisolasi dan tidak muncul lagi. Peta gunung dan sungai memang merupakan harta karun gua yang legendaris. Sepertinya levelnya harus lebih tinggi dari Tianji dari keluarga kerajaan keluarga Xie, dan berhasil mengisolasi proyeksi Tianji. Jauh di bawah tanah, hanya gambar gunung dan sungai yang ada di bebatuan. Hanya belasan napas setelah Luming memasuki peta gunung dan sungai, keberadaan janin spiritual yang sempurna juga tiba di atas danau. Tetapi pada saat ini, disarray di tangan orang ini meredup, dan dia benar-benar kehilangan kesadarannya terhadap Luming. Apa yang terjadi? Mengapa pelat susunan kehilangan kepekaannya terhadap proyeksi Tianji? Seharusnya tidak demikian. Tianji adalah harta paling misterius dari keluarga kerajaan Xie. Bahkan jika tersembunyi jauh di bawah tanah, itu dapat dirasakan. Mungkinkah itu keluarga kerajaan Xie? Apakah instrumen Tianji tiba-tiba berhenti beroperasi? Pria itu mengerutkan kening, dengan berbagai pemikiran muncul di benaknya, dan mulai mencari-cari. Dalam lukisan gunung dan sungai, Xie Nianqing duduk bersila di bawah pohon kuno pencerahan, berlatih dengan tenang. Luming datang ke sisi Xie Nianqing. "Pohon pencerahan kuno, kamu sebenarnya memiliki pohon pencerahan kuno?" Sosok Xie Luan muncul, melihat pohon pencerahan kuno dengan 3 daun, dia terkejut. Shanhe netizen harap diperhatikan, mohon perhatian untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, gambar, pohon pencerahan kuno, semuanya adalah harta karun legendaris, dan Luming sebenarnya memiliki semuanya, yang menjadikannya, Kaisar Iblis Kekacauan, merasa kaget. Tak henti-hentinya. Xie Luan, meskipun dia sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia, dia tidak memiliki harta karun sebesar itu. Semuanya diperoleh dalam pertempuran keberuntungan. Luming secara acak menemukan alasannya. Apa yang dia katakan adalah setengah benar dan setengah salah. Peta gunung dan sungai memang diperoleh dalam pertempuran takdir, tetapi pohon pencerahan kuno tidak. Peta itu disemprotkan dari Tianmen. Nak, kamu benar-benar beruntung. Banyak orang telah berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Saya juga berpartisipasi di dalamnya saat itu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Kata Xieran, masih terkejut di matanya, warna. Luming tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Oke, saya akan mulai memahami 9 segel sekte ilahi sekarang. Dengan bantuan pohon pencerahan kuno Anda, saya akan bisa berlatih lebih cepat. Setelah Xieran mengatakan ini, dia juga duduk bersila di bawah pohon pencerahan kuno. Luming juga duduk bersila di sampingnya, diam-diam memahami konsepsi artistik.
Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Kali ini, Xie Luan mengakhiri latihannya. Lu Ming juga merasakan ini dan mengakhiri pelatihannya, berkata, "Senior, apakah kamu sudah menyelesaikan pelatihanmu? Xuan Miao, keluarlah sekarang dan aku akan mencoba menyegelnya untukmu." Lu Ming mengangguk, dan sambil berpikir, dia pergi peta gunung dan sungai. Begitu peta gunung dan sungai muncul, di atas kepalanya, proyeksi instrumen Tianji kembali memadat. 9 segel gerbang ilahi, segel. Xieran terus mencubit segel itu dengan tangannya. Saat berikutnya, gerbang penyegel muncul di sekitar Lu Ming. Total ada 4 pintu tertutup, terletak di 4 arah, muncul ke segala arah proyeksi Tianji. Cahayanya terang benderang, menyelimuti proyeksi Tianji di dalamnya. "Tutup rapat!" Xie Luan berteriak lagi. Kekuatan segelnya meledak, dan 4 gerbang cahaya menekannya. Akhirnya, mereka berkumpul untuk membentuk gerbang cahaya, dan proyeksi instrumen Tianji menghilang tanpa jejak. "Tersembunyi!" Xie Luan berteriak lagi, dan pintu cahaya yang tersisa menghilang karena terkejut. Lu Ming diam-diam kagum di dalam hatinya. Xie Luan layak menjadi Xieran, layak menjadi ahli terbaik di antara kaisar bela diri. Pemahamannya terlalu kuat. Pada awalnya, Lu Ming membutuhkan waktu 3 hari untuk berhasil berkultivasi dan mampu memadatkan pintu yang tertutup rapat. Xie Luan hanya membutuhkan 3 hari untuk memadatkan 4 pintu tertutup, dan dia menggunakannya lebih terampil daripada Lu Ming. Semakin tinggi wilayah Anda, semakin dalam pemahaman Anda tentang seni bela diri, dan semakin cepat Anda dapat mempraktikkan berbagai teknik rahasia dan seni bela diri. Lu Ming, dengan tingkat kultivasiku saat ini, pintu penyegel hanya dapat membantumu menyegel selama 3 jam. Setelah 3 jam, proyeksi Tianji akan menembus segel, dan perlu disegel lagi, kata Xieran. 3 jam, itu sudah cukup? Lu Ming tersenyum, penampilannya mulai berubah, dan bahkan nafasnya pun berubah, lalu dia bergegas menuju tanah. Dalam jarak tertentu dari Lu Ming, ada banyak orang kuat yang mencari Lu Ming kemana-mana. Karena sebelumnya ada berita bahwa Lu Ming muncul di sini, yang tentu saja menarik banyak orang berkuasa. Tidak hanya master dari sekte pedang Tianwu, tetapi juga keluarga Xie dari keluarga kerajaan, dan bahkan orang kuat dari kekuatan lain, seperti Istana Darah, Kastil Tianying, DLL, datang dari jarak ratusan juta mil. Dalam 3 hari terakhir, banyak ahli mencari di area ini, tetapi tidak menemukan jejak Lu Ming. Bab 1154 berburu. Apa yang terjadi? Instrumen Tianji jelas masih berjalan, tetapi tidak dapat merasakan proyeksi Lu Ming terhadap instrumen Tianji. Harta macam apa yang dimiliki orang ini yang dapat mengisolasi proyeksi instrumen Tianji, yang berisi ruang tidak dapat diisolasi sama sekali? Tanpa proyeksi Tianji, mungkinkah Lu Ming memiliki harta yang lebih maju daripada Tianji? Beberapa orang berspekulasi bahwa api serakah di matanya menjadi lebih kuat dan membunuh Lu Ming. Dia tidak hanya akan dihadiahi oleh keluarga kerajaan dengan kesengsaraan yang tak terukur, Tian Bao juga bisa mendapatkan harta karun itu dari Lu Ming. Yang membuat hati semua orang terbakar. Ada reaksi, susunannya bereaksi. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Benar-benar ada reaksi. Proyeksi Tianji muncul kembali dan Lu Ming muncul. Benar saja, dia masih berada di area ini. Jaraknya puluhan ribu mil di selatan. Ayo pergi. Satu demi satu sosok merasakan formasi piring di tangan mereka bereaksi dan bergerak menuju rush ke selatan. Namun dalam beberapa tarikan napas, orang-orang ini berhenti lagi. Apa yang terjadi? Respon dari disformasi menghilang lagi. Apa yang terjadi? Sialan. Pada saat ini, disformasi orang-orang ini kehilangan kepekaannya terhadap proyeksi Tianji lagi. Tidak masalah, dia ada di selatan. Banyak orang kuat terbang ke arah yang baru saja mereka rasakan. Segera, banyak orang muncul di dekat danau tempat Lu Ming masuk ke dalam tanah dan mulai mencari. Ada begitu banyak orang di sini, keluarga Xie dari keluarga kerajaan, sekte pedang Tianwu, Istana Darah, keluarga Ji. Di antara kerumunan, seorang pria berkulit gelap melihat sekeliling dengan cahaya dingin di matanya. Orang ini diubah oleh Lu Ming. Sebelumnya, dia melewati penyamaran dan bergegas keluar dari tanah. Segera, dia menemukan sejumlah besar master datang. Dia mengambil kesempatan untuk bergaul di antara para master ini dan menanyakan beberapa informasi.
Luming mengubah nafasnya melalui teknik nafas hantu, sehingga orang-orang ini tidak dapat mengenalinya sama sekali. Luming berhasil mendapatkan banyak informasi penting. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan benar-benar rela menyerah dan mengambil harta surgawi untuk mengatasi kesengsaraan, tetapi juga, kaisar kekacauan terlahir kembali, dan keluarga Xie dari keluarga kerajaan mungkin mulai panik. Luming berpikir dalam hatinya. Senior, ada begitu banyak suplemen di sini, mengapa tidak mencari peluang dan membunuh beberapa? Luming mengirim pesan ke Xie Luan. Haha, itu yang kuinginkan. Ayo pergi dari sini dulu dan cari penyerang tunggal. Xie Ran tertawa keras, suaranya terngiang-ngiang di telinga Luming. Para ahli di sini mencari-cari sebentar, dan ketika mereka tidak menemukan Luming, mereka berpencar. Luming melihat sekeliling dan mengikuti beberapa orang kuat dari sekte pedang Tianwu. Ketiga orang kuat sekte pedang Tianwu ini, dua berada di dewa spiritual tingkat ke-7 dan satu di dewa spiritual tingkat 6. Setelah terbang agak jauh, mereka bertiga berhenti dan berbalik untuk melihat Luming. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan setelah mengikuti kami bertiga? Salah satu master dewa spiritual tingkat ke-7 bertanya, matanya sedikit dingin. Mereka sudah lama merasakan bahwa Luming mengikuti mereka, tetapi aura yang diungkapkan oleh Luming hanya pada tingkat ketiga dari dewa spiritual, mereka tidak peduli, tetapi setelah diikuti dalam jarak yang begitu jauh, mereka juga memiliki niat membunuh. Di dalam hati mereka. Bukankah kalian selalu mencariku? Luming tersenyum tipis, suaranya menjadi lebih muda. Mereka bertiga tertegun sejenak, lalu mata mereka berbinar. Apakah kamu Luming? Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin. Keng! 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 3 suara pedang terdengar, dan 3 lampu pedang melesat ke langit. Bunuh! Luming, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, bergegas mendekat. Di saat yang sama, sosok Xie Luan juga muncul dan menerkam lawannya. Terakhir kali, setelah Xie Luan menyerap 2 master dewa spiritual tingkat ke-7, kekuatannya pulih sedikit, membuatnya lebih mudah untuk berurusan dengan prajurit dewa spiritual tingkat ke-7. 4 pintu tertutup muncul, melumpuhkan 3 master dari sekte pedang Tianwu. Dengan pukulan telapak tangannya, Luming membunuh 1 orang, dan 2 lainnya dibunuh oleh Xie Luan, dan kemudian diselimuti oleh energi iblis yang mengepul. 3 cincin penyimpanan terbang keluar dan terbang menuju Luming. Luming mengambilnya dan menyimpannya. Setelah beberapa napas, 3 orang kuat dari sekte pedang Tianwu menghilang tanpa jejak, energi iblis di tubuh Xie Luan menjadi lebih kuat dan terus bergulir. Otot-otot di seluruh tubuh Xie Ran menggeliat, penuh dengan cahaya iblis. Seperti dewa iblis tertinggi, memancarkan aura yang menakutkan. Nyaman, sungguh nyaman. Tubuh iblis abadi saya telah pulih sedikit, tetapi masih jauh dari cukup. Ayo lanjutkan. Cahaya ajaib menyala di mata Xie Ran, seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang akan bangkit kembali. Oke. Luming mengangguk tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia dan Xie Luan berada di perahu yang sama, semakin kuat Xie Luan, semakin baik baginya. Setelah itu, Luming pergi dari sini dan menatap kedua penguasa Istana Darah. 2 master dewa spiritual tingkat ke-7 yang sama dengan mudah dibunuh oleh Luming. Perburuan berlanjut, dan Luming menyamar sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Luming secara khusus memilih para master yang sendirian atau berpasangan untuk menyerang, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Xie Luan dan menjadi tonik Xie Luan. Banyak master datang ke wilayah ini dari kekuatan penguasa utama dan bahkan beberapa kekuatan sublevel. Tentu saja, tidak semua kekuatan datang, misalnya, tidak ada seorang pun dari tentara ilahi penekan surga, saingan terbesar keluarga kerajaan keluarga Xie, yang datang. Selain itu, Gunung Xuankong dan Akademi Tianxia tidak mengirim siapapun ke sini. Kecuali beberapa pasukan Tuan yang tidak mengirim siapapun, Luming menemukan 10 orang dari pasukan Tuan satu demi satu. Luming tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan memimpin Xie Luan memburu mereka satu persatu. Perlahan-lahan, kekuatan Xie Luan menjadi semakin kuat, dari mampu membunuh dewa spiritual tingkat ke-7 di awal, ke dewa spiritual tingkat ke-8, dan kemudian ke dewa spiritual tingkat ke-9. 3 jam kemudian, efek pintu tertutup tercapai, Luming menemukan tempat rahasia dan meminta Xie Luan membantunya menyegelnya lagi. Huhu. Energi iblis berguling-guling. Setelah Xie Keyes menyerap orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9,
Energi iblis di tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan, terutama tubuh iblisnya, yang seperti senjata iblis, mengungkapkan kekuatan infiltrasi, nafas. Tubuh iblis abadi. Kaisar benar-benar berbeda dari alam dewa spiritual. Konsepsi artistik Kaisar berubah menjadi alam, dan garis keturunannya terkondensasi menjadi tubuh spiritual, keduanya sangat kuat. Tubuh roh telah melampaui tubuh fana dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Seorang kaisar, meskipun dia tidak bergantung pada domainnya, dapat dengan mudah membunuh karakter di bawah kaisar hanya dengan mengandalkan tubuh rohnya. Tubuh iblis Undead Xieluan adalah sejenis tubuh roh yang mendominasi dan sangat kuat. Xieluan ditekan oleh pecahan monumen penekan penjara selama 30.000 tahun, yang menyebabkan tubuh roh hampir runtuh. Sekarang dia perlahan padatkan kembali. Luming, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang besar? Mata Xieran dipenuhi energi jahat. Masalah besar. Bagaimana cara melakukannya? Luming sangat bersemangat. Dia telah membunuh banyak orang kuat sebelumnya. Meskipun daging, darah, esensi, darah, DLL. Dari orang-orang kuat itu semuanya diubah menjadi suplemen Xieluan, Luming tidak mendapatkan satupun dari mereka. Namun, Xieluan tidak meminta apapun dari cincin penyimpanan itu. Semuanya diberikan kepada Luming. Luming sekarang kaya, jadi dia secara alami bersemangat. Gunakan formasi untuk menjebak dan membunuh sekelompok orang. Xieluan perlahan mengatakan rencananya. Bab 1155, Panduan untuk Xieluan. Xieluan tidak hanya sangat kuat dalam seni bela diri, tetapi juga tak tertandingi di antara para kaisar di benua desolate ilahi. Metode penulisan dan pemurniannya juga tidak lemah, mencapai puncak tingkat ke-8, yaitu tingkat kesempurnaan dewa spiritual. Sekarang, dia ingin mencari tempat untuk membentuk formasi tiada tara dan membunuh sekelompok orang kuat dalam satu gerakan. Terutama mereka yang kuat dengan spiritualitas sempurna. Lakukan saja, Luming secara alami menopangnya dengan kedua tangan. Keduanya memilih Grand Canyon tersembunyi dengan pemandangan luas dan megah. Luming datang ke sini dan Xieluan mulai mengukir formasi. Pada awalnya yang terukir adalah formasi ilusi, yang digunakan untuk menyembunyikan sosok mereka dan formasi lainnya pada saat yang bersamaan. Setelah formasi ilusi, ada formasi pembunuhan. Xieran terus melambaikan tangannya, dan prasasti itu menghilang ke tanah di sekitar Grand Canyon. Tidak, formasimu tidak cukup kuat. Tidak mudah untuk membunuh kesempurnaan dewa spiritual yang kuat. Dandan berdiri di bahunya, melihat formasi ukiran Xieluan, tampak seperti sedang memberikan bimbingan. Xieluan sedikit penasaran, memandang Dandan, merenung sejenak, dan berkata, dengan formasi ini, aku seharusnya tidak memiliki masalah membunuh kurang dari 3 dewa spiritual. Omong kosong. Dandan langsung memarahinya dengan tangan di tangannya. Panggul. Jantung Luming berdetak kencang. Orang ini memarahi Xieluan seperti ini, dia mungkin mencari pelecehan. Xieran mengangkat alisnya, dan aura kuat memenuhi udara, tetapi saat berikutnya, auranya menegang. Dandan terkejut pada awalnya dan mencengkeram Luming dengan cakarnya, ketika nafas kacau Xie mereda, Dandan diam-diam menarik nafas panjang. Sudah kubilang, meskipun formasimu dapat menjebak dan membunuh kurang dari 3 dewa spiritual, itu pasti akan memakan waktu. Jika tidak berhasil dalam waktu singkat dan menarik pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, maka kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dandan terus bertingkah seperti kentut bau. Xieran mengerutkan kening, dan Dandan benar. Formasi besarnya memang bisa menjebak dan membunuh kurang dari 3 ahli kesempurnaan dewa spiritual, tapi itu membutuhkan waktu. Nak, bermainlah dengan formasi. Kamu masih sedikit belum dewasa di depanku. Biarkan aku mengajarimu. Dandan bergegas keluar dan mulai melambai pada formasi yang telah diukir Xieluan. Prasasti Dao muncul, tetapi tidak menyatu dengan formasi. Prasasti Xieluan, itu hanya tanda di sana. Menurut prasasti yang aku ukir, kamu bisa mengukirnya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan formasimu akan berlipat ganda. Dandan terus menulis sambil bergumam. Xieran memperhatikan dengan cermat dan melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia menemukan bahwa prasasti yang ditunjukkan Dandan sangat indah. Jika ditambahkan ke dalam formasinya, itu memang akan meningkatkan kekuatan formasinya dalam jumlah besar,
menggandakan kekuatannya, yang sudah lebih dari cukup. Luming, kura-kura kecilmu ini sangat istimewa. Asal-usulnya sangat tidak biasa. Xieran memandang Luming, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah bergaul dengannya untuk waktu yang singkat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat lagi melihat melalui Luming. Dia memiliki rahasia besar. Meskipun budidayanya masih lemah saat ini, prospek masa depannya tidak terbatas dan sulit diprediksi. Kura-kura kecil apa? Wah, asal-muasalmu sangat tidak biasa. Kamu benar. Aku salah satu dari 10 binatang perang teratas. Dandan memiliki telinga yang sangat bagus dan mendengarnya dari kejauhan. Dia menjadi lebih bangga dan berkata dengan nada dari menguliahi generasi muda. Terima kasih telah berbicara omong kosong. Apa? 10 binatang perang teratas? Apakah kamu salah satu dari 10 binatang perang teratas? Murid Xieluan tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Senior, jangan dengar omong kosong, orang ini hanya suka menyombongkan diri. Luming berkata dengan cepat, lalu berpura-pura tidak peduli dan bertanya, Senior, apakah kamu tahu 10 binatang perang teratas? Aku tidak begitu paham, tapi aku pernah mendengarnya ketika aku meninggalkan benua Shenhuang dan pergi ke luar negeri. Dikatakan bahwa 10 binatang perang teratas adalah 10 makhluk paling kuat di dunia ini. Masing-masing memiliki kekuatan penghancur, kekuatan langit dan bumi, kaisar seperti semut di depannya, dan bahkan dapat dengan mudah membunuh orang suci. Itu sangat menakutkan. Bahkan ada legenda bahwa beberapa dari 10 binatang perang teratas bukan dari kita dunia, tetapi dari dunia lain. Dikatakan bahwa, garis keturunan Kowon Anda adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, Kowon. Bisakah kamu dengan mudah membunuh orang suci itu? Luming diam-diam terkejut. Juga, beberapa dari mereka datang dari dunia lain, dan Luming memikirkan surga. Karena Dandan dikeluarkan dari Tianmen, Luming berspekulasi bahwa sisi lain dari Tianmen adalah surga. Oke, saya sudah menambahkan prasasti yang perlu ditambahkan. Nak, ikuti lintasan yang saya ukir. Kekuatan formasi pasti akan jauh lebih kuat. Dandan terbang kembali dan mendarat di Luming lagi. Xieluan memandang Dandan dengan hati-hati, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia terbang keluar dan mulai mengukir prasasti sesuai dengan lintasan yang diukir Dandan. Dandan, jangan sebutkan bahwa kamu adalah salah satu dari 10 binatang buas teratas di depan orang lain di masa depan. Luming mengirim pesan ke Dandan untuk mengingatkannya. Di benua Shenhuang, tampaknya orang tidak tahu banyak tentang 10 binatang perang teratas. Bahkan Xieluan, kaisar kekacauan, hanya mendengarnya di luar negeri. Tidak apa-apa. Dandan terus berteriak sepanjang hari, dan lainnya jangan terlalu peduli. Jika Luming menjadi lebih kuat dalam kultivasi di masa depan, menerobos Kaisar Wu, dan pergi ke luar negeri, orang lain mungkin akan memperhatikannya jika dia membuat keributan seperti itu. Jika menurut apa yang dikatakan Xieluan, 10 binatang perang teratas dapat dengan mudah melenyapkan keberadaan orang suci, maka itu adalah harta karun tertinggi. Jika orang lain mengetahuinya, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda atau melewatkannya? Oke, aku hanya perlu berhenti bicara. Dandan sangat cerdas dan jelas memikirkan hal ini sambil bergumam. Xieluan menghabiskan 1 hari penuh dalam pembentukan prasasti ini. Selama periode ini, jika ada kekurangan, Dandan akan menunjukkannya dan Xieluan akan mematuhinya dengan jujur. Suatu hari kemudian, prasasti formasi selesai. Lalu orang tertarik untuk datang, tapi pertama-tama mereka perlu mengecek apakah ada karakter level tertinggi. Jika menarik karakter level tertinggi, apalagi menjebak orang lain, bahkan mereka sendiri pun akan dalam bahaya. Luming keluar dengan menyamar dan berkeliling, memeriksa dan menanyakan apakah ada tokoh tingkat tertinggi. Setelah akhirnya memastikan bahwa tidak ada sosok tingkat tertinggi, Luming kembali ke tempat formasi telah dibentuk dan menunggu dengan tenang. Segera, energi dari pintu yang tersegel habis, dan proyeksi Tianji muncul kembali. Pada saat ini, semua orang dengan cakram formasi di area seluas 1 juta mil bereaksi pada saat yang sama. Titik cahaya muncul kembali pada disk-array. Itu Luming telah muncul. Sial, selama periode ini, dia muncul dari waktu ke waktu, lalu menghilang, dan sekarang dia melakukan ini lagi. Ayo bermain dengan kami. Jika aku menangkapnya, aku punya untuk membunuhnya. Dia berkulit dan sesak.
Orang-orang kuat itu tidak bisa menahan amarah mereka dan mengutuk. Tapi dia masih bergegas menuju arah yang ditunjukkan pada pelat susunan dengan jujur. Hei, kali ini, Luming tidak menghilang. Disarray terus muncul. Tentu saja, dia akan menghilang beberapa waktu yang lalu, tapi dia belum menghilang. Saya kira Luming menggunakan beberapa metode untuk menutupi instrumen Tianji. Aura proyeksi tidak dapat lagi disembunyikan. Mata banyak orang berbinar dan mereka bergegas menuju arah yang ditampilkan pada disarray. Bab 1156 Dewa Spiritual Tingkat Keempat. Luming duduk bersila di atas Grand Canyon. Di atas kepalanya, proyeksi instrumen Tianji berputar perlahan, memancarkan fluktuasi yang aneh. Xie Luan digantung di sebelah Luming. Hampir. Tiba-tiba, Xieran berteriak, tangannya terus mengembunkan segel, dan 4 pintu penyegel muncul, menyegel proyeksi instrumen Tianji, lalu bergegas ke Grand Canyon, mengebor lubang besar dengan tombak, dan Luming bergegas puluhan mil di bawah tanah. Indra spiritual terpancar. Uhu. 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 Sosok-sosok muncul satu demi satu, melayang di sekitar Grand Canyon, memancarkan aura yang kuat. Yang terlemah adalah semua makhluk di Dewa Spiritual tingkat 6. Yang terkuat memiliki aura yang menghancurkan bumi dan sangat menakutkan. Mereka jelas adalah orang kuat dengan Dewa Spiritual yang sempurna. Mereka semua memakai pakaian yang berbeda-beda, ada yang memakai jubah pendekar pedang putih. Kebanyakan dari mereka adalah orang kuat dari sekte pedang Tianwu, dan ada pula yang memakai jubah darah. Kebanyakan dari mereka adalah orang kuat dari Istana Darah. Luming memindai kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa sekte pedang Tianwu, Istana Sueluo, dan keluarga kerajaan Xie memiliki orang-orang yang paling berkuasa. Apa yang terjadi? Mengapa proyeksi Tianji menghilang lagi? Apakah proyeksi Tianji ini berguna? Sial, tampilan array menunjukkan bahwa itu jelas berada di dekatnya, jadi mengapa tiba-tiba menghilang lagi? Luming pasti ada di dekatnya, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Mari kita kelilingi area ini dan lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Satu demi satu, orang-orang kuat itu berbicara, dan tubuh mereka bersinar, mengelilingi area itu. Dengan begitu banyak orang kuat, berapa banyak kekayaan yang seharusnya ada di dalam ring penyimpanan? Mata Luming menunjukkan sinar yang menyala-nyala. Xie Luan juga memancarkan kesadaran spiritual dan merasakannya dengan cermat. 4 dewa spiritual sudah lengkap. 9 dewa spiritual berada di tingkat ke-9, dan tidak ada yang tertinggi. Cukup sudah. Dengan suplemen ini, saya yakin bisa melawan yang maha tinggi, bisik Xieran sambil menunjukkan tatapan dingin. Luming, aku akan membuka segelnya sekarang, kata Xieran. Luming mengangguk. Kemudian, Xie Luan mencubit segelnya dan membuka sedikit pintu yang tersegel itu. Berdengung. Tiba-tiba, beberapa fluktuasi yang diproyeksikan oleh instrumen Tianji mulai memancar. Pada saat ini, di dekat Grand Canyon, formasi di tangan orang-orang kuat itu bergerak, dan ketika mereka bereaksi, mereka semua menunjuk ke satu arah, Grand Canyon. Muncul, Luming muncul, di Grand Canyon. Dia seharusnya bersembunyi di bawah tanah di Grand Canyon, menggunakan teknik rahasia untuk menutupi fluktuasi proyeksi instrumen Tianji. Sekarang dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dan akan segera melakukannya. Tunjukkan. Bunuh, Luming milikku. Itu milikku. Satu demi satu, orang-orang kuat itu meraung, meledak dengan aura yang kuat, dan bergegas menuju Grand Canyon dengan mata merah. Jika Anda membunuh Luming, Anda bisa mendapatkan harta karun surgawi yang mengakhiri kesengsaraan godaan ini terlalu besar. Setidaknya lusinan orang kuat dari Dewa Spiritual tingkat 6 ke atas bergegas ke Grand Canyon. Pada saat yang sama, serangan pecah dan meledak ke tanah, mencoba memaksa Luming keluar dari tanah. Ayo kita semua mati. Di bawah tanah, mata Xieran dingin, dan dia melambaikan tangannya. Di Grand Canyon, prasasti tak berujung bersinar, susunan pembunuhan yang tiada tara muncul, dan niat membunuh memenuhi langit. Garis energi pedang yang menakutkan muncul, mengalahkan serangan orang-orang kuat ini. Energi formasi yang menakutkan membuat semua orang merasa kedinginan dan jiwa mereka gemetar. Tidak, ini adalah formasi pembunuhan tiada tara. Kita telah jatuh ke dalam perangkap. Mundur, mundur, mundur. Orang-orang kuat ini menjadi gila dan melarikan diri keluar seperti orang gila. Tapi, ini sudah terlambat. Memanggil.
Memanggil. Energi pedang yang menakutkan membunuh ke segala arah dengan kecepatan melebihi apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jeritan bergema dengan keras, dan orang-orang kuat di bawah dewa spiritual tingkat 9 terbunuh dalam sekejap, vitalitas mereka naik ke langit. Bahkan 9 orang kuat di tingkat ke-9 dewa spiritual dibunuh satu persatu bahkan tanpa mengambil nafas sedikit pun. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 orang kuat dengan kekuatan spiritual sempurna. Bergandengan tangan, bergegas keluar bersama. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Luming memiliki orang-orang kuat yang membantu kita. Kita telah ditipu oleh keluarga kerajaan. Dengan raungan, 4 pria kesempurnaan dewa spiritual yang kuat ingin bergabung untuk bergegas keluar. Namun formasi ini, setelah peningkatan dandan, sangatlah kuat. 4 orang kuat dengan kekuatan spiritual yang sempurna mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dalam keputusasaan mereka tidak dapat keluar sama sekali. Mereka berempat tidak bertahan lama sebelum pertahanan mereka dipatahkan oleh energi pedang tajam yang tiada tara, 10.000 pedang menembus jantung mereka dan jatuh di tempat. Lusinan Master yang berada di atas tingkat ke-6 dewa spiritual semuanya musnah. Khusus untuk kekuatan dengan kejatuhan total dewa spiritual, ini pasti merupakan kerugian besar. Kesempurnaan dewa spiritual adalah keberadaan kedua setelah yang maha tinggi. Tidak ada kekuatan yang dapat memiliki terlalu banyak. Kematian seseorang adalah kerugian besar. Menabrak. Luming bergegas menuju tanah dan mencapai tanah dalam sekejap. Begitu dia bergegas ke tanah, Xie Luan berubah menjadi bola energi iblis dan menyelimuti tubuh orang kuat itu. Senior, tinggalkan beberapa untukku, teriak Luming, melihat begitu banyak guru spiritual. Dia benar-benar cemburu, terutama mereka yang telah mengembangkan konsepsi artistik bumi. Luming bergegas menuju beberapa orang kuat yang telah mempraktikkan konsepsi artistik bumi. Xie Luan juga bermaksud agar Luming mendapat manfaat. Dia tidak menyentuh sedikit orang yang disukai Luming. Yang lain semuanya diselimuti energi iblis dan menjadi tonik Xie Luan. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan bergegas ke orang kuat di dewa spiritual tingkat 8. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya, dan kekuatan melahap meledak, menelan semua energi sejati, esensi darah, dan artistik orang kuat itu. Rune. Segera, Luming bergegas menuju yang lain dan terus melahapnya. Sebelum dan sesudahnya, Luming melahap 3 orang kuat, 3 dewa spiritual tingkat 8, semuanya adalah orang kuat yang mengembangkan konsepsi artistik bumi. Setelah melahap ketiga tuan itu, garis keturunan Jiulong membengkak dan dipenuhi dengan energi yang agung dan menakutkan. Adapun cincin penyimpanan orang-orang kuat itu, Xie Luan tidak menyimpannya, mereka semua terbang menuju Luming dan disingkirkan oleh Luming. Hati Luming dipenuhi dengan kegembiraan, berapa banyak kekayaan yang harus dimiliki oleh begitu banyak orang berkuasa? Luming, ayo pergi, keluar dari sini dulu. Energi iblis mengepul di sekitar tubuh Xie Luan, membungkus Luming dan terbang menuju kejauhan. Saya yakin berita di sini akan segera diketahui orang lain, dan pasti akan menarik para ahli yang hebat. Xie Luan memimpin Luming ribuan mil dalam sekejap, dan segera terbang jutaan mil jauhnya. Luming bergegas ke jantung gunung besar dan memasuki peta gunung dan sungai. Luming duduk bersila dan mulai memurnikan energinya. Dia baru saja menelan. Energi dari 3 dewa spiritual tingkat 8 begitu besar dan agung sehingga terus-menerus diubah menjadi energi sejati, dan tingkat kultivasi Luming mulai meningkat dengan cepat. Tahap tengah dari dewa spiritual tingkat ketiga, tahap akhir dari dewa spiritual tingkat ketiga, dan rune konsepsi artistik juga sedang disempurnakan. Tak lama kemudian, konsepsi artistik Luming tentang bumi berhasil menerobos kemacetan dan bergegas ke pencapaian kecil tingkat keempat, bahkan perlahan membaik. Dan beberapa dari mereka telah memahami konsepsi artistik api, yang telah meningkatkan konsepsi artistik api Luming. Adapun esensi dan darah dari 3 orang kuat, Luming menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan monumen penekan penjara. Segera setelah itu, cakra emas ke-8 muncul dari garis keturunan monumen penindasan penjara, awalnya sedikit redup, tetapi perlahan menjadi lebih terang. Beberapa jam telah berlalu sebelum Luming sepenuhnya menyempurnakan esensi energi dan darah dari 3 guru spiritual tingkat 8. Aura kuat keluar dari tubuh Luming, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dewa spiritual tingkat keempat.
Bab 1157, Bunuh Distribusi Fraksi Pedang Siang Tianwu. Dengan terobosan konsepsi artistik bumi, 5 konsepsi artistik Luming semuanya telah mencapai pencapaian kecil tingkat keempat. Jadi dengan energi besar yang dia konsumsi, dia menerobos dan memasuki dewa spiritual tingkat keempat dalam satu gerakan. Kekuatan Luming telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Luming menyingkirkan garis keturunan 9 naga, membuka matanya, dan melihat Xie Luan tidak jauh dari sana, menatapnya dengan heran. Garis keturunan 9 naga memang ajaib dan menantang surga. Xie Luan menghela nafas. Alasan mengapa dia sekarang dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan suplemen orang kuat adalah karena kekuatan asli dan alam aslinya telah tercapai sejak lama, tetapi dia telah ditekan selama bertahun-tahun dan relatif lemah, serta membutuhkan esensi dan energi darah. Orang kuat yang akan dipulihkan. Dia baru saja pulih, tetapi Luming adalah kemajuan, terobosan, benar-benar tak tertandingi. Seberapa kuat pemulihan senior? Luming mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada masalah dalam melawan yang maha tinggi, kata Xieran. Bisakah kamu bertarung dengan yang tertinggi? Luming tampak bahagia. Sekarang semakin kuat Xie Luan, semakin baik baginya. Senior, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu yang besar? Mata Luming bersinar, dan dia sedikit siap untuk bergerak. Bukankah para penguasa yang kuat ini mencoba membunuhnya? Lalu melawan. Kuncinya adalah Xie Luan tampaknya membenci cincin penyimpanan orang-orang ini, tetapi Luming membutuhkannya. Meskipun Luming belum menghitung isi cincin penyimpanan itu, mereka semua adalah orang kuat di atas dewa spiritual tingkat 6. Nilai barang di dalamnya sungguh mencengangkan, dan Luming merasa sangat bersemangat. Haha, idemu bertepatan dengan ideku. Aku juga ingin melakukan sesuatu yang besar. Xie Lan tertawa keras dan arogan. Senior, aku khawatir akan sulit membunuh musuh dengan formasi besar seperti sebelumnya. Yang lain pasti akan waspada setelah melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya. Aku khawatir akan sulit melakukannya lagi. Luming mengerutkan kening, memikirkan cara mendapatkan suara yang banyak. Tidak masalah, mari kita coba metode lain. Bukankah ada cabang sekte pedang Tianwu di dekat sini? Saya menghancurkan cabang ini secara langsung, dan saya merasakan ada sesuatu yang saya butuhkan di cabang ini. Xieran berbicara, miliknya mata menunjukkan sedikit harapan. Fraksi yang menyerang sekte pedang Tianwu? Senior, saya khawatir ada yang tertinggi di faksi ini, kata Luming dengan tatapan serius. Meskipun Xie Luan sekarang memiliki kekuatan untuk melawan yang tertinggi dari Tianwu sekte pedang bertanggung jawab atas faksi dan mengendalikannya. Lokasinya tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan terjebak di dalamnya. Jika kekuatanku sedikit lebih kuat, aku yakin ada sesuatu yang sangat penting bagiku di divisi itu. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku akan pulih dengan cepat, dan aku tidak perlu bersembunyi lagi. Xieran mengerutkan kening. Luming merenung sejenak, dan tiba-tiba telapak tangannya bersinar, dan sebuah menara kecil muncul di telapak tangannya. Prajurit Roh Kaisar. Saat melihat menara kecil ini, mata Xieran dipenuhi cahaya cemerlang. Senior, jika senjata spiritual Kaisar ini untuk sementara dipinjamkan kepadamu, apakah kamu yakin akan hal itu? Kata Luming. Ya, meskipun senjata spiritual Kaisar ini tidak cocok dengan atributku dan aku tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, itu tetaplah senjata spiritual Kaisar. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatanku dengan selisih yang besar dan dapat digunakan untuk menyerang faksi itu. Cukup, kata Xie Luan. Oke, aku akan meminjamkannya kepada senior. Luming melambaikan tangannya, dan menara kecil itu terbang menuju Xie Luan. Keraguan-raguan menyebabkan bencana. Sekarang, Xie Luan untuk sementara terikat padanya. Banyak rahasia tentang dia yang tidak boleh disembunyikan dari Xie Luan. Lebih baik mengungkapkannya secara terbuka dan menggunakan kekuatan Xie Luan. Netizen harap diperhatikan, harap membaca untuk waktu yang lama, perhatikan istirahat mata Anda. Ini adalah garis pemisah yang indah, untuk memberi manfaat bagi diri Anda sendiri. Hahaha, oke, kalau begitu mari kita jungkir balikan dia. Xieran tertawa, dan setelah penyempurnaan awal menara kecil itu, dia dan Luming meninggalkan peta gunung dan sungai dan terbang menuju utara.
Ratusan ribu mil jauhnya di utara, di pegunungan liar, terdapat cabang dari sekte pedang Tianwu. Inilah yang dirasakan Xieran ketika Lu Ming dan yang lainnya lewat di sana sebelumnya. Segera, pedang setinggi langit muncul di depan kami. Puncak gunung ibarat pedang yang seolah-olah mencapai langit, dari kejauhan terlihat kekuatan dahsyat pedang yang menembus udara. Sepertinya ada cahaya ajaib yang bersinar di mata Xieran, seolah dia bisa melihat semuanya. Pembagian sekte pedang Tianwu tidak sederhana hari ini. Mereka sepertinya diam-diam meneliti hal-hal yang berhubungan dengan iblis, bisik Xie Luan. Hati Lu Ming tergerak. Sekte pedang Tianwu sebenarnya sedang meneliti hal-hal yang berhubungan dengan iblis, jadi Xie Luan memilih tempat ini. Xie Luan memimpin Lu Ming, mengambil satu langkah ke depan, dan muncul di langit di atas Tongtian Jianfeng. Siapa? Ini adalah cabang dari sekte pedang Tianwu, sisanya, keluar dari sini. Begitu mereka muncul, seorang pria kuat merasakan mereka di ujung pedang, dan berteriak keras dengan niat membunuh. Bunuh bangsamu! Xie Luan mengeluarkan suara dingin, dan menara merah kecil muncul di tangannya, lalu dengan cepat membesar, dan akhirnya berubah menjadi menara besar yang mencapai langit, sebanding dengan ujung pedang yang mencapai langit. Aura berapi-api menyebar di udara, dan sesuatu seperti topeng cahaya memenuhi udara. Warnanya berubah menjadi merah dan memancarkan suhu yang mencengangkan. Apakah ini alamnya? Mata Lu Ming menunjukkan keheranan. Konsepsi artistik kaisar berevolusi menjadi alam, dan senjata spiritual kaisar juga mengandung alam, yang sangat menakutkan. Domain api, bukan, itu kaisar. Kaisar akan datang. Menginspirasi formasi besar, menginspirasi formasi besar. Segera setelah prajurit spiritual kaisar keluar, terjadi kekacauan di ujung pedang, dan terjadilah gelombang teriakan ketakutan. Menekan. Xie Luan melambaikan tangannya, dan energi sejati yang kuat terus mengalir ke menara kecil berwarna merah menyala, dan menara kecil berwarna merah menyala itu menekan ujung pedang. Pada saat ini, prasasti tak berujung muncul di sekitar pedang yang mencapai langit, membentuk formasi besar, dan energi pedang melonjak ke langit, meledak menuju menara kecil berwarna merah menyala. Ledakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan energi pedang dikalahkan, menara raksasa itu menekan segalanya dan menghantam formasi penjaga gunung di puncak pedang Tongtian. Formasi penjaga gunung bergetar hebat dan hampir runtuh. Penindasan, teriak Xie Luan, terus mengendalikan menara raksasa dan menekannya. Kali ini, dengan suara gemuruh yang mengejutkan, formasi pelindung gunung di puncak pedang Tongtian ditembus. Formasinya hancur, menara raksasa menghantam puncak gunung, seluruh puncak pedang bergetar hebat, dan kemudian meledak. Pada saat ini, jeritan terdengar di puncak pedang, murid sekte pedang Tianwu yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan menjadi abu di bawah energi yang menakutkan. Bahkan beberapa guru spiritual tingkat tinggi yang kuat memuntahkan darah dan terluka parah serta sekarat akibat pukulan ini. Siapa kamu? Sekte pedang Tianwu kami akan membunuhmu. Raungan marah keluar, dan cahaya pedang yang terang naik ke langit dari dasar puncak pedang, seolah membelah dunia menjadi dua bagian. Yang tertinggi, ini adalah yang tertinggi. Bunuh rakyatmu. Energi iblis bergulir di sekitar Xie Luan, seperti dewa iblis yang tiada taranya, mengendalikan prajurit spiritual kaisar untuk menekan lawan. Pada saat yang sama, Xieran melangkah maju, ototnya menonjol, dan cahaya ajaib muncul, yang sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Ledakan. Dia meninju, dan ruangan itu hancur berkeping-keping. Bab 1158 Kaisar Pedang muncul. Pemimpin tertinggi sekte pedang Tianwu meraung keras. Pedangnya begitu kuat hingga menghancurkan langit. Dia menebas menara raksasa dengan cahaya pedang yang mengejutkan, menghalangi menara raksasa, tetapi di sisi lain, tinju iblis Xie Luan tiba lagi. Yang tertinggi dari sekte pedang Tianwu mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya berkumpul menjadi satu pedang, seperti 10.000 pedang yang kembali ke sekte tersebut untuk membunuh Xiang Xie Luan. Ledakan. Tinju ajaib Xie Luan membombardir energi pedang, menyebabkan energi pedang bergetar hebat dan akhirnya runtuh. Meskipun yang tertinggi dari sekte pedang Tianwu kuat, dia harus melawan prajurit spiritual kaisar di satu sisi dan Xie Luan di sisi lain, jadi dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Roh, kamu adalah roh, apakah kamu seorang kaisar?
Lawan berteriak ngeri ketika dia melihat Xie Luan telah mengalahkan energi pedangnya hanya dengan satu pukulan. Bunuh, teriak Xieran, melangkah maju, menghancurkan segalanya dengan tangan sihirnya, dan membombardir lawan. Di atas, menara raksasa berguncang dan terus menekan lawan. Dengan ekspresi ketakutan di mata tertinggi Sekte Pedang Tianwu, dia langsung menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi pedang perang. Garis keturunannya berada pada tingkat ke-6 dari tingkat dewa, yang setara dengan kepala 6 keluarga kuno di Istana Kaisar Tian. Penggunaan fusi garis keturunan meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi Xie Luan pemberani dan tak terkalahkan, dan tubuh iblis undeatnya sangat menakutkan. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa menghancurkan kaisar. Ledakan! Ledakan! Tinju iblis Xie Luan terus membombardir, dan pada saat yang sama, menara raksasa juga menekannya. Di menara raksasa, medan api menyelimuti yang tertinggi dari Sekte Pedang Tianwu, menyebabkannya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Suhu tinggi. Meskipun pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu mencoba yang terbaik untuk memangkas rangkaian energi pedang yang mengejutkan, itu tetap tidak berguna. Dia ditekan dan menjadi semakin tidak mampu melawan. "Ayo pergi, cepat dan beritahu pemimpinnya," teriak pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu. Beberapa dewa spiritual tingkat tinggi yang belum mati memandang pertempuran di langit dengan ngeri. Pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dapat dikalahkan kapan saja. Berjalan. Seseorang terbang ke kejauhan, mencoba melarikan diri dan memberitahu Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu. "Jangan pernah berpikir untuk pergi." Aura iblis Xie Luan melonjak ke langit, dan cahaya tinjunya meledak, menembus kehampaan ribuan mil jauhnya. Beberapa guru spiritual langsung diselimuti oleh cahaya tinju dan dilenyapkan dengan kejam. "Kapan? Kapan?" Kemudian, tinju iblis Xie Luan terus-menerus membombardir pedang lawan, menyebabkan pedang pertempuran yang diubah oleh tertinggi dari Sekte Pedang Tianwu terus bergetar. Awalnya, dengan kekuatan tempur Xie Luan saat ini, dia tidak lebih lemah dari lawannya. Dengan bantuan prajurit spiritual Kaisar, kekuatan Xie Luan jauh lebih unggul dari lawannya. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, pedang itu roboh, memperlihatkan tubuh lawan yang mundur dengan ngeri. Ledakan! Menara raksasa itu tertekan dan runtuh. Lawan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun tetap terkena menara raksasa itu dan memuntahkan darah. Xieran bergegas melewatinya dan meninju dada lawannya. Lawannya berteriak, dadanya tertembus, muncul lubang besar, dan jantungnya hancur. Dantian lawan bersinar, dan dewa spiritual bergegas keluar, mencoba melarikan diri, tetapi Xieran meraih dewa spiritual lawan, tiba-tiba meremasnya, dan menghancurkan dewa spiritual lawan, mengubahnya menjadi aliran energi. "Hirup ke dalam mulut Anda." Makhluk tertinggi dibunuh oleh Xie Luan begitu saja. Ledakan! Menara raksasa itu bersinar, menyelimuti Sekte Pedang Tianwu sepenuhnya, dan semua anggota Sekte Pedang Tianwu yang tersisa terbunuh, tidak meninggalkan siapapun. Xie Luan berubah menjadi energi iblis dan menyelimuti bagian depan semua master Sekte Pedang Tianwu, menjadi toniknya. "Tinggalkan beberapa untukku." Luming terbang dengan kecepatan tinggi, dan dia menyingkirkan cincin penyimpanan satu persatu. Sayangnya, semua orang kuat itu menjadi suplemen untuk Xie Luan, tidak menyisakan satupun untuknya. Luming berteriak bahwa itu sangat disayangkan, tetapi dia baru saja menelan 3 orang kuat dari dewa spiritual tingkat 8. Mereka mengandung kotoran dan memerlukan periode pemolesan untuk menstabilkan fondasi. Jika dia terus melahap, fondasinya mungkin menjadi bahkan lebih tidak stabil. Memikirkan hal ini, Luming merasa lega, teruslah mengumpulkan cincin penyimpanan. Segera, semua cincin penyimpanan disingkirkan oleh Luming. Namun, Xieran tidak memberikan cincin penyimpanan tertinggi kepada Luming, tetapi menyimpannya sendiri. Xieran pasti tergoda oleh kekayaan tertinggi. Ledakan! Xie Luan menyerap semua tonik, berubah menjadi bentuk manusia, meninju tanah, dan menembus tanah di bawah tanah. Energi iblis yang mengejutkan naik ke langit, luas dan kuat, dan dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. "Kenapa rasanya seperti menghadapi Kaisar Iblis?" Luming terkejut. Mungkinkah ada Kaisar Iblis yang tersembunyi di bawah tanah? Bagaimana ini bisa terjadi? Benar saja. Sekte Pedang Tianwu, begitu ambisius, diam-diam memurnikan janin iblis.
Xieran bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyum gembira di wajahnya. Senior, apa itu janin iblis? Lu Ming datang ke sisi Xie Luan dan melihat ke bawah. Di bawah tanah, aura iblis meresap di udara. Di dalam aura iblis, samar-samar terlihat sosok tinggi, dalam bentuk orang dewasa. Aura iblis mengepul dari sosok ini. Sekte Pedang Tianwu seharusnya mendapatkan mayat Raja Iblis yang jatuh, dan kemudian memurnikannya menggunakan metode khusus. Akhirnya, ia dapat disempurnakan menjadi makhluk yang kuat di bawah perintah Sekte Pedang Tianwu. Keberadaan ini adalah janin iblis. Setelah disempurnakan, ia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang kaisar. Tampaknya Sekte Pedang Tianwu masih jauh dari sempurna, dan sekarang mereka memanfaatkan saya. Setelah menyempurnakan janin iblis ini, kekuatanku hampir tidak bisa kembali ke level seorang kaisar. Mengerti? Xieran tertawa, berubah menjadi bola energi iblis, terbang ke bawah, membungkus sosok tinggi itu, dan mulai memperbaikinya. Lu Ming hanya bisa menunggu di pinggir lapangan. Segera, setengah jam berlalu. Mendesis. Di ketinggian, ruang itu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria paruhbaya yang mengenakan jubah putih dan membawa pedang di punggungnya melangkah keluar dari celah di ruang tersebut. Begitu pria paruhbaya itu keluar dari celah luar angkasa, dia melihat sekeliling tiba-tiba, kekuatan pedang yang tampaknya mampu menghancurkan dunia meledak, meliputi wilayah dalam radius ribuan mil. Kaisar, Kaisar. Murid Lu Ming menyusut tajam, dan dia terkejut. Dia tahu bahwa kaisar dari Sekte Pedang Tianwu telah tiba. Ini adalah Raja Pedang, yang menebas dunia dengan pedangnya. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu jatuh ke tangan Lu Ming, tapi dia hanya melirik ke belakang dan mendarat di kumpulan energi iblis di bawah tanah. Tidak peduli siapa kamu? Jika kamu berani menghancurkan cabang Sekte Pedang Tianwu milikku, kamu tidak harus pergi hari ini. Fiu. Segera setelah dia selesai berbicara, Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu menebas telapak tangannya dengan tangannya, dan energi pedang yang terang menebas ke arah Xie Luan. Kekuatannya sangat menakutkan, beberapa kali lebih kuat dari yang tertinggi sebelumnya. Haha, seorang junior berani bersikap begitu sombong di depan kaisar ini. Sebuah tawa keras keluar dari aura iblis, dan cahaya tinju hitam legam terbang keluar dan bertabrakan dengan aura pedang. Persimpangan cahaya tinju dan energi pedang menimbulkan badai energi yang tak ada habisnya, semua puncak dan gunung dalam radius ribuan mil tersapu badai energi, langsung retak dan meledak berkeping-keping. Dengan satu gerakan, gunung dan sungai dalam radius ribuan mil hancur. Pertarungan kaisar begitu mengerikan hingga bisa menghancurkan dunia. Lu Ming dilindungi oleh energi iblis Xie Luan, tapi dia masih ketakutan saat merasakan kekuatan itu. Kekuatan kaisar sungguh luar biasa. Jauh melampaui apa yang bisa saya tandingi sekarang. Lu Ming berpikir dalam benaknya. Wah. Energi iblis yang tak ada habisnya berguling, sosok Xie Luan muncul, dan aura tertinggi memenuhi udara darinya. Bab 1159 Perencanaan. Jelas, Xie Luan telah pulih dengan cepat, dan kekuatannya tidak terduga. Keng. Seruan pedang terdengar. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu menghunuskan pedang tempurnya, dan pedang itu meraung melintasi pegunungan dan sungai. Suara pedang membuat tubuh Lu Ming gemetar, dia merasakan gendang telinganya bergemuruh dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Kamu tidak malu untuk berbicara, bunuh. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu sangat kuat, dia mengambil satu langkah, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang, dan energi pedang yang tak terbatas menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu hanya pedang biasa, tapi aku membunuh lebih dari satu dari mereka saat itu. Suara Xie Luan keluar, dan menara raksasa itu berguncang, terbang, dan menuju lawan untuk menekannya. Memanggil. Pedang perang lawan diayunkan, dan seluruh dunia hancur. Cahaya pedang yang menakutkan menghantam menara raksasa, dan kekuatannya meledak, menghancurkan medan api menara raksasa, menghalangi menara raksasa itu. Pada saat yang sama, ada beberapa energi pedang menakutkan yang menyerang Xie Luan. Alam pedang, Xieran mendengus dingin, dan energi iblis yang tak ada habisnya menyatu. Tubuh asli Xieran terungkap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ajaib dan sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Ledakan! Ledakan!
Dia meninju beberapa kali berturut-turut, berbenturan dengan energi pedang lawan, menyebabkan raungan yang keras, dan tanah terpotong sedalam ratusan mil oleh energi yang menyapu. Menabrak. Energi pedang dikalahkan, tetapi tubuh Xie Luan juga mundur selangkah, menghancurkan ruang, memperlihatkan ruang gelap gulita. Xie Luan tampaknya sedikit dirugikan. Namun saat ini, lawan tidak terus menyerang, melainkan menatap Xie Ran dengan mata terbelalak. Kamu, Xie Luan. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu mengucapkan kalimat dengan susah payah, penuh rasa tidak percaya. Saat itu, Xie Luan memberontak melawan keluarga kerajaan dan melancarkan pertempuran mengejutkan dengan keluarga kerajaan. Keluarga Xie, banyak kekuatan berpartisipasi dalam pertempuran itu dan menyaksikan kekuatan magis tertinggi Xie Luan. Di antara banyak kekuatan penguasa, terdapat potret Xie Luan, dan banyak dari potret tersebut dilukis oleh Kaisar. Dalam potret tersebut, seseorang bahkan dapat merasakan kekuatan magis dan aura Xie Luan. Ada potret seperti itu di antara Sekte Pedang Tianwu. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu telah mengalaminya secara pribadi, dan itu persis sama dengan Xie Luan di depannya. Oleh karena itu, dia langsung terpana, kaget dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana Kaisar Iblis tertinggi dari 30.000 tahun yang lalu bisa muncul sekarang? Ayo pergi. Mengambil kesempatan ini, Xie Luan tidak ingin bertarung, tetapi merobek ruang, membawa Luming ke celah ruang, dan menghilang di sini. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Xie Luan, pasti Xie Luan. Xie Luan telah lahir, dunia ini akan berada dalam kekacauan lagi. Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, matanya memancarkan cahaya terang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Oke, ini adalah kesempatan, mungkin ini adalah kesempatan untuk Sekte Pedang Tianwu saya. Tapi sayang sekali janin iblis." Kaisar bela diri dari Sekte Pedang Tianwu menghela nafas, lalu dia tiba-tiba melihat ke satu arah, dua cahaya pedang terang keluar dari matanya, dan berteriak, "Siapa?" "Haha, Kaisar Pedang Wu Jue, kamu baik-baik saja." Sebuah tawa keras keluar, dan guntur dan kilat menyambar di langit, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja guntur cian muncul di langit. "Kaisar Pedang Guntur, mengapa kamu ada di sini?" Kaisar Pedang Wu Jue mengerutkan kening. Kaisar Pedang Guntur adalah penguasa kekuatan, pemimpin Sekte Pedang Guntur, dan seorang kaisar. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan menyebarkan berita ke seluruh dunia dan mengaktifkan instrumen Tianji untuk menangkap Luming, tapi saya merasa itu tidak sesederhana itu. Saya baru saja keluar dari pengasingan, jadi saya keluar sebentar. Berjalan. Saya merasakan fluktuasi yang kuat di sini sebelumnya, jadi saya bergegas untuk melihatnya. Kaisar Pedang Guntur menjelaskan, melihat sekeliling, dan berkata, "Wu Jue, ini seharusnya adalah cabang dari Sekte Pedang Tianwu Anda. Tampaknya cabang tersebut telah dihancurkan. Andalah yang baru saja bertarung dengan lawan, kan?" "Apa? Apa? Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan orang lain? Dia sudah pergi," kata Wu Jue Jianhuang. "Siapa itu?" Energi iblis yang tersisa di sini sungguh menakjubkan. Mungkinkah Kaisar Iblis dari Gunung Iblis? Kaisar Pedang Guntur bertanya ragu-ragu dengan kilatan matanya. Kaisar bela diri Wu Jue merenung sejenak, sepertinya sedang berpikir, dan setelah beberapa saat, berkata, "Itu bukan Kaisar Iblis dari Gunung Ajaib. Kamu bahkan tidak bisa menebak siapa orang ini dalam mimpimu, itu?" Melihat Kaisar bela diri Wu Jue dengan ekspresi serius di wajahnya, Kaisar Pedang Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu. "Terima kasih atas kekacauannya." "Mereka yang mengacau Kaisar, terima kasih atas kekacauannya." Kaisar Wu Jue mengucapkan kata demi kata, dan setiap kata diucapkan dengan sangat jelas. "Apa?" Dengan ambisi Kaisar Pedang Guntur, dia terkejut saat ini, tercengang dan tidak percaya. "Wu Jue, apakah kamu tertipu, atau kamu bercanda?" "Xie Luan, bagaimana Xie Luan bisa masih hidup setelah 30.000 tahun?" Kaisar Pedang Guntur berkata tidak percaya. "Apakah menurutmu aku bercanda?" Kaisar Pedang Wu Jue berkata dengan wajah dingin. Kaisar Pedang Guntur terdiam, matanya berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika itu benar-benar Xie Kees, aku khawatir keluarga kerajaan akan berada dalam kekacauan."
Aku tahu, alasan mengapa keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen Tianji bukan karena Luming. Itu Xie Luan. Kemungkinan besar itulah masalahnya, dan Xie Luan belum kembali ke puncaknya sekarang, dan dia bahkan bukan lawan saya. Kaisar Wu Juewu dikatakan. Dalam hal ini, apakah ada cara untuk melacak aura Xieran? Mari kita ikuti dia dan lihat apa tindakan Xieran selanjutnya. Kata Kaisar bela diri guntur. Xie Luan menggunakan murid sekte pedang Tianwu saya sebagai tonik untuk memulihkan tubuh iblisnya. Saat ini, aura murid sekte pedang Tianwu saya belum sepenuhnya hilang. Saya dapat mengejarnya dengan metode rahasia, atau pergi dan melihat apa yang dilakukan Xie Luan ingin melakukannya. Wu Jue sang kaisar pedang berkata, mulai menggunakan teknik rahasia untuk menangkap aura Xie Luan. Xie Luan memimpin Luming melintasi ruang angkasa beberapa kali sebelum berhenti. Itu masih belum dikembalikan ke ranah kaisar. Ini masih sedikit lebih buruk dari anak itu? Xie Luan berkata, anak itu mengacu pada kaisar pedang Wu Jue. Senior bukan lawan kaisar sekarang? Luming bertanya. Saya hampir tidak bisa bertarung, dan kaisar biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Dengan bantuan senjata spiritual kaisar Anda, saya dapat bertarung dengan kaisar biasa, tetapi setelah pertempuran yang panjang, itu tidak akan baik bagi saya. Sekarang saya identitas terungkap, saya khawatir kaisar dunia akan melakukannya. Semua orang akan mencoba yang terbaik untuk menemukan kita, dan langkah selanjutnya akan sangat merugikan kita, kata Xieran, meskipun dia mengatakan ini, masih ada cibiran di wajahnya. Wajah Xieran. Senior, apakah kamu punya ide cerdas? Melihat ekspresi Xie Luan, Luming tahu bahwa Xie Luan sudah punya ide. Bukankah keluarga kerajaan ingin mengejar kamu dan aku dengan seluruh kekuatan mereka? Maka aku akan membuat keluarga kerajaan tidak berniat mengejar kita, dan bahkan membuat benua suci ini jatuh ke dalam kekacauan dan saling menyerang. Dengan cara ini, saya akan punya waktu untuk pulih. Jalan Xieran. Biarkan benua Shenhuang jatuh ke dalam kekacauan? Serang satu sama lain? Luming diam-diam ketakutan, tetapi juga penuh keraguan. Metode apa yang bisa digunakan Xie Luan untuk membuat dunia menjadi kacau dan saling menyerang? Saya memiliki token Raja Surgawi di tubuh saya, yang merupakan milik keluarga kerajaan saat itu. Hei, selama saya mengeluarkan token Raja Surgawi ini, itu akan cukup untuk membuat para kaisar itu gila. Luming, ayo pergi ke kota suci. Kegembiraan akan segera dimulai. Xieran tertawa, lalu memimpin Luming, mengobrak-abrik ruang dan menuju kota suci. Bab 1160 Luming datang ke kota suci. Di kota suci, di aula rahasia, sebuah bola digantung di udara, memancarkan cahaya terang. Di bola ini, ada prasasti yang muncul dan bersinar. Jika Luming ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Bola ini persis sama dengan proyeksi instrumen Tianji yang tergantung di atas kepalanya. Ini adalah tubuh Tianji. Di langit di atas Tianji, ada piringan formasi besar, mekar dengan cahaya misterius ini. Di sekitar Tianji, belasan orang berdiri diam dan mengamati. Tiba-tiba, Tianji bersinar terang, dan pada pelat susunan di atas Tianji, sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian terkejut. Instrumen Tianji memiliki sensor, titik cahaya muncul di disk array, dan Luming muncul, dalam jarak 1 juta mil. Seorang lelaki tua berteriak tidak percaya. Luming, bukankah seharusnya dia bersembunyi di suatu tempat yang jauh? Beraninya kamu muncul dalam jarak 1 juta mil dari kota suci. Lihat, dia mendekati kota suci dengan cepat. Dia mendekati kota suci. Yang lain berseru, dengan suara tidak percaya. Cakram formasi menunjukkan bahwa titik cahaya dengan cepat mendekati kota suci, yang berarti Luming sedang menuju kota suci. Cepat, sebarkan beritanya, kata pemimpin lelaki tua itu, dan kemudian mereka semua mengeluarkan jimat batu giok untuk menyebarkan berita tersebut. Faktanya, mereka tidak perlu menyebarkan berita. Beberapa orang di kota suci dapat merasakan susunan lapangan kekuatan Tianji, dan mereka semua menemukannya pada saat yang sama. Luming sebenarnya mendekati kota suci dengan cepat. Banyak orang kuat di kota suci merasa khawatir. Di keluarga Xie dari keluarga kerajaan, orang-orang yang lebih kuat disiagakan dan terbang keluar dari mana-mana, terbang menuju tembok timur kota suci, karena melihat barisan, Luming datang dari timur dan akan mendekati tembok timur.
Untuk sementara waktu, tembok timur kota suci berkumpul, banyak orang kuat datang, dan tembok kota dipenuhi dengan sosok. Itu datang, hampir sampai. Beberapa orang melihat kepiringan formasi dan menemukan bahwa titik cahaya semakin dekat ke kota suci. Segera, di langit yang jauh, seorang pria muda berpakaian hitam, dengan rambut panjang acak-acakan, muncul di udara. Luming, itu adalah Luming. Pada saat ini, di atas kepala Luming, proyeksi instrumen Tianji ditangguhkan, bersinar terang. Sebelumnya, Xie Luan memimpin Luming untuk mengobrak-abrik ruang ke arah kota suci. Ketika dia berada dalam jarak 1 juta mil dari kota suci, Xie Luan membuka segel gerbang tersegel, melepaskan proyeksi instrumen rahasia surga, lalu tenggelam ke dalam tanah, tulang punggung Ming menghilang. Dan Luming sedang menuju kota suci di Takong. Saat ini, semua orang berkumpul di Luming. Saya tidak menyangka Luming benar-benar datang ke kota suci. Ini bukan seekor domba yang memasuki mulut harimau. Mungkinkah dia menyerah dengan sadar bahwa dia tidak dapat melarikan diri? Itu mungkin. Aneh untuk mengatakannya. Saya ingat selama upacara pengorbanan jutaan tahun, Luming menyerah. Jangan beritahu saya tentang ini. Semua orang ingin tahu tentang ini, tetapi banyak pejabat senior di keluarga kerajaan tidak mengetahuinya alasan spesifiknya, apalagi kita. Tapi satu hal yang pasti, Luming pasti melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya keluarga Xie dari keluarga kerajaan seperti ini. Beberapa orang kuat dari kekuatan lain berdiskusi secara diam-diam, tapi untuk sementara waktu, tidak ada yang mengambil tindakan. Luming berdiri di langit 100 mil jauhnya dari tembok kota. Luming, kamu sangat berani. Kamu berani keluar dari alam iblis 9 nether secara pribadi. Kamu bersalah atas kejahatan keji dan pantas dihukum mati. Sebuah suara suram terdengar. Semua orang melihat ke atas sesuai dengan suaranya, dan pembicaranya adalah Xie Zhen. Luming melirik Xie Zhen dengan santai dan mencibir, ini benar-benar konyol. Saya memasuki alam iblis 9 nether secara sukarela. Saya bisa pergi kapanpun saya mau dan tinggal kapanpun saya mau. Juga, Xie Qitian mendapatkan poin itu. Dia jelas ingin saya memilikinya tinggal di alam iblis 9 nether sepanjang hidupku, dan aku masih berbicara dengan nada tinggi, itu benar-benar perilaku penjahat. Berani dan kurang ajar, kamu berani memfitnah ayahku, aku akan membunuh 9 klanmu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xie Zhenhe berteriak keras, tampak merendahkan. Oh, oke, dari segi usia, kamu lebih tua dariku, jadi ambil tindakan dan bunuh aku, kata Luming. Kamu. Xie Zhen ragu-ragu. Kamu adalah jenderal yang kalah dan pecundang. Apakah kamu berani mengambil tindakan? Aku akan menekanmu dengan 1 jari. Luming berkata dengan keras, dengan rasa jijik yang kuat dalam suaranya. Wajah Xie Zhen memerah. Dari segi usia, dia dan Luming berasal dari generasi yang sama, dan dia lebih tua dari Luming, tetapi jika dia diminta untuk melawan Luming, dia tidak akan berani melakukannya. Luming mungkin bisa menekannya tanpa bahkan menggunakan jari. Luming. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Suara ini tajam dan menyenangkan, tetapi dipenuhi dengan sentuhan arogansi. Seorang wanita cantik mengenakan gaun seputih salju, dengan cahaya putih susu di sekujur tubuhnya, keluar dari udara. Dia sangat suci, seperti wanita misterius 9 surga yang turun ke dunia fana, tubuhnya mekar dengan cahaya suci, setiap kali dia mengambil langkah, teratai putih susu akan muncul di udara dan dipegang di kakinya. Putri ke-9. Xie Nianjun. Mata banyak orang tertarik dengan sosok ini. Berada di peringkat kedua di antara 5 raksasa muda di benua tengah, Xie Nianjun adalah salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Putri surga yang bangga ini, putri surga yang bangga yang memiliki ribuan lingkaran cahaya di tubuhnya. Mata Luming juga tertuju padanya. Penampilannya sangat mirip dengan Xie Nianqing, tetapi temperamennya sangat berbeda dengan Xie Nianqing, sangat berbeda. Luming sudah lama mengetahui bahwa Xie Nianqing dan Xie Nianjun memiliki ayah yang sama, bukan ibu yang sama, tetapi sungguh menakjubkan bahwa mereka terlihat sangat mirip. Xie Nianjun melangkah keluar dari udara dan berdiri di depan semua orang. Dia memandang Luming. Suaranya yang dingin dan arogan terdengar lagi. Luming,
Kamu seharusnya membawa Xie Nianqing pergi, kan? Serahkan dia. Keluarga Xie adalah orang asing, rendah hati, dan kotor. Garis keturunan Zhang akan selamanya memerintah alam iblis 9 neter dan memburu suku iblis untuk keluarga Xie sepanjang hidupnya untuk menebus hutangnya pada keluarga Xie. Hahaha, konyol, sungguh konyol. Kata-kata Xie Nianjun membuat Lu Ming tidak bisa mengendalikan dirinya. Tertawa keras. Kamu bilang Yanqing berhutang padamu pada keluarga Xie. Kamu benar-benar bingung antara benar dan salah. Menurutku, keluarga Xie mulah yang berhutang pada Nianqing, dan kamu tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupmu. Lu Ming tertawa. Garis keturunannya baru saja mencoreng reputasi keluarga kerajaan, keluarga Xie. Hutang apa lagi yang dia miliki pada keluarga Xie? Xie Nianjun sedikit mengernyit. Omong kosong. Itu semua omong kosong. Sekelompok orang yang merasa benar sendiri. Kalian keluarga Xie, siapa yang dihitung? Menurutmu siapa keluarga kerajaan itu? Mereka hanyalah sekelompok idiot yang menganggap diri mereka suci dan menganggap diri mereka suci. Lebih unggul. Pantas saja dinasti suci kuno tidak kemana-mana, dikendalikan oleh sekelompok orang yang berpikiran sempit, aneh kalau mereka lemah. Menurut pendapat saya, dinasti suci kuno harus dihancurkan. Lu Ming berteriak keras, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Apalagi kalimat terakhir, dinasti suci kuno harus dihancurkan, mengejutkan banyak orang. Itu sangat berani, sangat berani. Lu Ming sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Ini adalah penghinaan Qi Guoguo terhadap keluarga kerajaan Xie dan tamparan di wajah keluarga kerajaan Xie. Benar saja, banyak orang di keluarga Xie dari keluarga kerajaan menjadi gila, menahan rona merah mereka, dan menegur dengan marah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.